Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrianas Dimera, NPM 19351033, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas UAS Praktikum Keamanan Komputer dan Jaringan. Oke, di sini saya sudah membuat PowerPoint dan saya juga akan menjelaskan melalui praktek, dan juga sebelum praktek saya juga akan menjelaskan melalui PowerPoint ini, dan saya akan beritahu inti-inti yang akan saya bahas di praktikum kali ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada soal UASnya, Praktikum Keamanan Komputer dan Jaringan. Soal: buatlah sebuah video praktek dan penjelasan yang berdurasi minimal 5 menit dan tidak kurang dari 5 menit dengan berjudulkan tema footprinting. Oke, nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu footprinting. Pada tema footprinting kalian harus mencari dua domain. Jadi dua domain ini maksudnya dua URL menggunakan tiga perintah tersebut. Ada whois, ada Dimitri, ada TCP tracer route. Oke, di sini saya akan memulai langsung saja. Oke, kita keluarin dulu. Oke, kita langsung mulai ke PowerPoint-nya. Footprinting adalah awal sebelum penyerang atau attacker melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target. Oke, intinya footprinting ini adalah sedia payung sebelum hujan. Jadi dia ini langkah awal untuk menyerang gitu. Untuk kalau kita mau hacker, kita harus tahu informasi tempat yang mau kita hack gitu. Jenis-jenis footprinting, di sini saya sudah mengumpulkan 6 jenis footprinting. Yang pertama adalah passive information gathering, mengumpulkan informasi tentang sebuah target yang diperoleh dari sumber yang bersifat umum. Yang kedua, active information gathering, mengumpulkan informasi baik dari ilmu keahlian teknik di website, wawancara ataupun dengan tanya jawab. Yang ketiga, anonymous footprinting, mengumpulkan informasi dari sumber yang dimana penulis dari informasi tersebut tidak bisa diidentifikasi atau tidak diketahui siapa penulisnya. Oke, yang keempat, pseudonymous footprinting, mengumpulkan informasi yang dipublikasikan dengan nama yang berbeda di sebuah percobaan untuk menjaga rahasia pribadi atau kebebasan pribadi. Yang kelima, organizational or private footprinting, mengumpulkan informasi dari sebuah web organisasi berdasarkan penanggalan atau jasa email atau email service. Yang terakhir, internet footprinting, mengumpulkan informasi target dari internet. Oke. Konsep footprinting, mengumpulkan informasi dasar tentang target dalam jaringan ini. Yang kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server, dan lainnya. Yang ketiga, dilakukan dengan seperti whois, DNS, jaringan, dan organisasi query. Oke, seperti di soal tadi kita menggunakan 3 perintah, whois, Dimitri, terus TCP, terus route gitu. Yang terakhir, cari kerentanan dan eksploitasi untuk melancarkan serangan. Oke, yang selanjutnya tujuan footprinting. Di sini saya sudah rangkum seminimalis mungkin ya, agar teman-teman mudah mengerti. Tujuannya mengumpulkan informasi jaringan, mengumpulkan informasi sistem, mengumpulkan informasi organisasi. Di sini ada contoh informasi jaringan, nama domain, blokir jaringan gitu. Ini informasi sistem, ini informasi organisasi. Oke, lanjut. Perintah yang akan digunakan, kita gunakan ada 3. whois untuk melihat data kepemilikan sebuah domain atau IP address. Yang kedua, Dimitri untuk mengumpulkan catatan publik tentang host tujuan. Yang terakhir, TCP trace route untuk melakukan pelacakan pada rute perjalanan paket jaringan internet digunakan. Oke, terima kasih telah mendengarkan PowerPoint setelah saya bahas. Di sini saya akan langsung lanjut ke praktikumnya. Oke, di sini teman-teman sebelumnya harus menginstal dulu VirtualBox dan menginstal Kali Linux menggunakan sistem operasi Kali Linux ya. Kalau udah berhasil, nanti kita tinggal pencet tampilkan. Di sini saya sudah tampilkan. Ini Kali Linux yang sudah saya buat. Saya menggunakan password. Kita masukkan password dulu. Oke, di sini passwordnya sudah masuk. Kalau sudah berhasil masuk ke Kali Linux, ini tampilan device awalnya ya. Lalu kita buka terminal emulator.
Kalau sudah masuk ke terminal emulator kan di sini ada tulisan nama kita biru dan Adrian Aigali ya. Kalau mau masuk untuk kayak menyiapkan informasi sebelum hacker gitu, kalau bisa kita masuk ke mode root, sudo spasi su enter, masukin password enter, dan dia akan berubah menjadi warna merah root kali gitu. Ini folder yang saya tempati ada di home Adrian gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 perintah yang seperti yang saya jelaskan di PowerPoint tadi, dan 2 domain yang akan saya tester adalah domain kampus saya sendiri yaitu uwerac.id. Lalu yang selanjutnya saya akan bandingkan dengan URL yang sudah besar, domain yang besar yaitu facebook.com. Pertama-tama kita akan mulai dari kampus saya sendiri yaitu uwer.ac.id. Pertama kita whois uwer.ac.id. Siapa uwer itu gitulah intinya. Di enter. Di sini saya akan jelaskan apa tujuan kita whois domain tersebut gitu. Di sini ada domain ID. Jadi ID domain di kampus uwer.ac.id di website uwer yang punya nama domainnya itu pandi strip do 79151 gitu. Nama domainnya uwer.ac.id, ini nama domain, ini ID domain gitu. Situs ini dibuat pada tahun 2009, 2 November 2009, jam 1:09:11 gitu. Di sini sangat detail kan. Jadi kalau untuk orang yang mau menyerang, dia butuh ini sih, karena dia biar tahu informasi terkait yang dia mau serang gitu. Last update on, jadi update terakhir di situs ini 4 November 2020. Expiration.date berarti ini tanggal expire-nya 5 November 2022. Oke, sekarang tanggal 17 Januari 2022. Oke, di sini statusnya client transfer prohibited dan juga server transfer prohibited. Lalu bedanya ini dengan domain yang udah besar seperti facebook.com, dia masih menggunakan sponsor, karena yang buat website ini bukan orang dari Uwer sendiri, atau mungkin kalau emang orang Uwer ada kerjasama dengan sponsornya. Jadi yang mendaftarkan link domain uwerac.id ini adalah Digital Registra. Kalau kalian mau tahu, ini sponsor register URL-nya. Jadi dia menyertakan sponsor yang membuatkan link uwerac.id. Kita bisa lihat kalau kalian mau lihat ya. Digital Registra. Nih. Jadi ini website yang membuatkan URL uwer.ac.id. PT Digital Registra Indonesia, salah satu perusahaan dalam kelompok usaha rumah web Indonesia fokus pada penjualan domain. Kan betul. Jadi Uwer ini beli domain ke Digital Registra. Nih sponsor Register Street. Nah, alamat dari sponsornya itu yaitu alamat dari Digital Registra ini di Jalan Lempong Sari No 39C RT RW 1235 Sariharjo. Kotanya di Sleman, lalu provinsi Yogyakarta. Jadi provinsi Yogyakarta, kota Sleman gitu. Lalu di sini ada kode posnya juga 55281. Di sini ada negaranya juga ID Indonesia. Di sini ada juga nomor HP-nya, di sini juga ada emailnya. Jadi sangat detail kan nih. Name server dari Digital Registra ns1.ylpi.org.id dan ssex-nya unsigned gitu. Dah, kita clear dulu. Selanjutnya kita tengok Dimitri uwerac.id. Oke, di sini kita bahas dari awal ya. Dimitri ini kan tadi seperti yang saya jelaskan di PowerPoint kan. Dia tuh untuk melihat isi dari uwerac.id. Ada di sini pertama host IP hostnya 103.148.199.19. Ini kalau saya copy, saya buka ke sini, kan biasa kita kan bentar kita langsung tes saja. Kan kalau kita membuka link Uwer kan gini, uwerac.id. Nah, sebenarnya ini domain karena dia tuh sebenarnya ada IP-nya juga, ada hostnya. Kalau saya ketikkan 103 14 103.104, kita praktekkan langsung ya. 199.16 199.16. Oke.
dia akan terbuka ke suatu link. Di sini kita lanjut dulu bahas selanjutnya. IP hostnya ini nama hostnya URACID. Lalu di sini ada netmesh, ada netnom, ada banyak juga ya nih. Di sini ada host IP, hostname, masih loading. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kalau mau berhentinya kita tinggal klik Ctrl C aja ya. Kita clear. Kepanjangan. Kita lanjut ke pembahasan apa selanjutnya. Perintah selanjutnya tcp trace route URACID, enter. Di sini akan muncul jaringan jalan jaringan tersebut gitu. Di sini IP yang digunakan oleh URACID 10.0222. Ini kecepatannya, ini juga yang digunakannya, ini kecepatannya gitu. Ada sekitar 47 ms. Oke, kita clear. Kita lanjut ke domain selanjutnya, yaitu kita akan bandingkan dengan Facebook. Di sini pertama siapa itu facebook.com, enter. Oke, kalau sudah kita scroll ke atas seperti URACID tadi, mempunyai informasi yang sangat penting di sini. Jadi Facebook itu mempunyai nama domain facebook.com karena dia udah besar ya, jadi dia nggak dibuatkan sama sponsor lagi, dia nggak beli domain, dia punya domain sendiri. Ini domain ID-nya, ini dia yang buat. Ini servernya, ini URL-nya. Oke. Ini update-nya 18 Oktober 2021. Dibuat tahun 1997. Kalau tadi kan 2009 ya. Ini kan kalau Facebook ini dibuat tahun 1957 pada tanggal 29 Maret. Oke, ini expire Facebook lama karena dia udah besar, udah website besar. Jadi expire-nya 30 Maret 2031. Ya, 2021. Oke, di sini ada yang lain-lain gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, clear Dimitri facebook.com. Oke, di sini ada host IP-nya, ini host facebook.com. Sama seperti Word tadi, host IP ini kalau kita copy, kita paste ke Google, dia akan terbuka ke facebook.com. Karena itu tuh link URL gitu, IP host. Jadi ini karena nge-lag kita silang aja. Enggak. Yang penting IP itu pasti seperti hostnya. Oke. Jadi kalau link facebook.com kalau sama dengan kayak kita copy ini, kita paste ke Google juga terbukanya facebook.com gitu, sama kayak Word tadi. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir. Ini Ctrl C dulu, clear TCP trace route facebook.com. Di sini ada IP dari Facebook yang digunakannya traffic jalan jaringannya. Ada 2, di sini ada 1 lagi, ini kecepatannya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.